Halo teman-teman semua, kembali lagi di video e-learning Domain School. Kali ini saya akan share kepada teman-teman sebuah tutorial, yaitu adalah teknik dasar belajar Adobe Illustrator. Oke, nah daripada berlama-lama langsung saja. Untuk bisa menguasai Adobe Illustrator, kita harus menguasai beberapa tools yang terdapat di Adobe Illustrator tersebut. Adapun tools dasar yang pertama sebagai basic yang harus kita kuasai adalah antara lain cara membuat dokumen baru, yang pertama ini, kemudian cara menyimpan dokumen. Nah, kemudian di sini ada selection tool yang teman-teman gunakan untuk memindahkan atau membesar kecilkan objek. Oke. Kemudian ada object tool yang digunakan untuk membuat objek. Kemudian ada line tool atau nanti disebut juga dengan nama line segment tool. Di sini ada sedikit kekurangan. Nah, line segment tool digunakan untuk membuat garis lurus, vertikal, horizontal maupun diagonal atau garis miring. Kemudian ada juga type tool yang digunakan untuk menulis dan juga fill dan stroke yang digunakan untuk mewarnai tulisan atau mewarnai objek. Oke. Nah, langsung saja yang pertama. Di sini saya tidak terlalu lambat ya, jadi saya videonya di sini agak cepat aja. Nah, di sini yang pertama cara membuat dokumen baru. Caranya teman-teman bisa langsung membuka Adobe Illustrator, kemudian kita klik File New seperti biasa ya. Nah, di sini ada name yang bisa kita tuliskan nama dokumen kita. Kemudian ada profile, di sini adalah jenis-jenis kertas yang sudah disediakan oleh Adobe Illustrator. Misalnya kita mau gunakan untuk media print, ya kita pilihnya print. Kemudian size-nya di sini, ini adalah size atau ukuran kertas yang sudah disediakan oleh Illustrator. Misalnya untuk standarnya saja kita gunakan ukuran A4. Nah, width dan height ini adalah ukuran lembar kerja atau kertas kerja kita yang nantinya akan disebut dengan artboard ya. Nah, di sini unitsnya kita pilih cm sebagai satuan ukuran. Nah, di situ otomatis akan berubah lebar, width ini adalah lebar adalah 21 cm dan height adalah tinggi 29,7. Oke, jadi itu adalah ukuran standar dari ukuran A4. Kemudian orientation. Nah, di sini kita bisa membuat lembar kerja itu portrait ataupun landscape. Ya. Nah, kalau sudah ini diatur, langsung saja kita klik OK. Maka di sini akan muncul lembar kerja kita dengan bentuk portrait ukuran A4 dengan lebar 21 cm kali tingginya 29,7. Nah, setelah kita membuat lembar kerja baru, misalnya kita akan menyimpan, kita klik file, kemudian save as. Di sini akan kita simpan, misalnya saya taruh di sini di desktop ya. Saya klik di sini file name-nya kita bisa ubah, kemudian kita bisa pilih save as type. Kita bisa memilih save as type-nya Illustrator atau AI. Kalau sudah, kita klik save. Nah, nanti di desktop akan otomatis muncul filenya. Nah, nanti setelah kita save seperti ini, untuk setelah kita bekerja, kita tinggal Ctrl S saja atau kita klik File, Save, Ctrl S ya. Jadi kita tidak perlu save as lagi. Oke. Nah, berikutnya adalah Selection Tool. Selection Tool itu ada di sini ya. Jadi gunanya Selection Tool ini untuk memindahkan objek. Oke, nah langsung saja kita ke bagian Object Tool. Misalnya di sini Object Tool adalah, nah di bagian ini kita klik tahan, nanti akan terbuka ya. Jadi Object Tool itu ada Rectangle Tool untuk membuat kotak, Rounded Rectangle Tool untuk membuat kotak dengan pinggir melengkung, Ellipse Tool untuk membuat lingkaran, dan Polygon Tool untuk membuat objek yang sudutnya lebih dari 4, dan juga Star Tool untuk membuat objek dengan bentuk bintang. Nah, misalnya saya memilih Rectangle Tool, klik satu kali, kemudian saya klik tahan, tarik seperti itu. Maka akan muncul sebuah kotak, ya. Seperti itu. Nah, untuk memindahkan kotak ini, kita harus langsung memilih toolsnya, yaitu Selection Tool, supaya bisa kita pindahkan. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian kita bisa besar kecilkan, seperti itu. Nah, kita klik di bagian sudutnya.
Buat teman-teman yang pernah menggunakan buat teman-teman yang pernah menggunakan PowerPoint atau Microsoft Word, kurang lebih sama cara membuat objeknya, cara menggunakan dan juga cara membesar kecilkan objeknya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk object tool. Kemudian di sini ada line segment tool. Nah, line segment tool itu ada di bagian sebelah sini. Nih, segment tool. Digunakan untuk membuat garis lurus, baik garis horizontal, ya, garis vertikal maupun garis diagonal, seperti itu. Nah, digunakan untuk membuat garis. Untuk memindahkan seperti biasa, kita langsung balik ke selection tool, kita klik pada garisnya, kemudian kita pindahkan, seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk teknik dasar Adobe Illustrator ini tidak terlalu sulit ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini saya menjelaskan tentang type tool. Seperti namanya, type tool digunakan untuk menulis atau membuat huruf atau menciptakan huruf di Adobe Illustrator. Kita langsung klik di samping line segment tool, ada type tool. Kita klik satu kali. Kemudian untuk menulis, kita klik langsung satu kali pada lembar kerja. Maka akan keluar kursornya ya. Seperti itu. Nah, tinggal kita ketik apa yang kita inginkan. Misalnya, belajar teknik dasar Adobe Illustrator. Seperti itu. Setelah kita ketik, kita langsung ke selection tool. Ya. Nah, di bagian properties pada bagian atas ini, kita bisa mengatur jenis hurufnya, kemudian di sini ada ukuran hurufnya juga, ya. Misalnya saya di sini pilih jenis hurufnya adalah, misalnya di sini saya pilih Comic Sans. Nah, di sini ada Comic Sans, ya. Jadi Comic Sans ini memang salah satu font yang standar yang ada di Windows, ya. Nah, kita klik satu kali, kemudian kita besarkan. Untuk membesarkan objek, kita pilih di bagian properties sebelah sini nih. Nah, ini bisa kita besarkan seperti itu. Nah, oke. Otomatis kalau misalnya untuk memindahkan, kita bisa langsung pakai selection tool seperti tadi di awal. Itu. Nah, kemudian di situ ada fill dan stroke. Nah, fill dan stroke ini digunakan untuk mengubah pewarnaan. Jadi di sini kita punya kotak, objek, ya. Kita klik satu kali, kemudian fill. Fill itu ada di bagian sini. Fill, ya. Dan juga stroke. Stroke itu ada ini. Nah, untuk merubah warnanya, kita bisa double klik. Misalnya kita pilih fill. Kita double klik pada fill-nya, double klik. Seperti itu. Kemudian tinggal kita pilih saja warnanya, mau warna apa. Nah, nanti akan berubah adalah warna bagian dalam. Oke. Nah, jadi warna bagian dalam akan berubah. Itu untuk merubah fill. Jadi fill itu adalah warna bagian dalam pada objek. Sedangkan stroke itu ada pada bagian ini. Kita klik satu kali dulu sampai dia menimpa bagian fill, baru kita double klik. Nah, baru kita ubah. Misalnya kita mau stroke-nya warna apa? Kita mau stroke-nya warna merah. Kita tarik ke atas sudut gitu ya. Kita klik OK, maka nanti stroke-nya akan berubah menjadi warna merah. Nah, kita klik lagi objeknya untuk merubah pengaturannya. Seperti itu. Jadi setiap untuk merubah pengaturan objek, kita harus menyeleksi dulu objeknya, baru kita ubah pengaturannya. Nah, untuk stroke, di sini ada ukuran stroke, kita bisa tebalkan stroke atau garis pinggir objek yang tadinya warna merah itu, kita tebalkan, misalnya seperti itu. Nah, kita klik atas atau kita klik tanda panah ini. Nah, ini kita bisa pilih atau kita bisa langsung ketik sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Oke? Nah, begitu juga dengan garis ya. Kalau garis ini hanya terdiri dari stroke saja. Jadi tidak ada fill di situ karena dia bukan objek yang istilahnya ada ruangnya di bagian dalam. Jadi ini hanya berupa garis, maka otomatis kita hanya mengatur stroke-nya saja. Kalau kita mengatur warna fill-nya tidak akan istilahnya objeknya tidak akan berubah apa-apa. Dia akan tetap seperti itu. Yang penting adalah yang dirubah bagian stroke-nya. Kita double klik pada stroke, kemudian kita pilih warnanya, misalnya warna biru, ya. Saya klik OK.
Nah, di sini saya tebalkan lagi. Nah, seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk menyeleksi lebih dari satu objek, kita bisa klik tahan tarik seperti itu. Nah, maka nanti objeknya semua akan kena. Misalnya saya mau ngeklik kotak ini dan juga garis ini semuanya. Saya klik tahan tarik seperti itu. Nah, maka semuanya nanti akan terseleksi. Ada tandanya ya, teman-teman. Oke. Nah, begitu juga untuk yang huruf atau huruf di sini ya atau tulisan di sini. Nah, untuk merubah warnanya, kita perlu menggunakan fill saja. Jadi tanpa merubah stroke, kita justru hanya merubah fill-nya saja. Kita double klik, kita pilih warnanya ya. Kita arahkan, kita klik OK. Nanti akan berubah warnanya seperti itu. Oke. Nah, kita pilih, nanti akan berubah warnanya seperti itu. Ya, teman-teman. Itu dia teknik dasar tentang bagaimana menggunakan Adobe Illustrator ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk berikutnya nanti saya akan update lagi video berikutnya tentang teknik dasar belajar Adobe Illustrator untuk yang tools-tools lainnya yang tidak kalah penting. Oke? Nah, setidaknya dengan tutorial singkat ini, teman-teman sudah bisa istilahnya sedikit menggunakan Adobe Illustrator untuk berbagai keperluan tergantung nanti kebutuhan teman-teman semua. Oke, sekian dulu untuk e-learning kali ini, tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial e-learning berikutnya.